Pernahkah Anda ditanya pertanyaan aneh yang bikin Anda bengong, sambil mikir, ini orang serius apalagi ngelawak? Nah, pertanyaan itu pernah dialami Abu Nawas, dan kali ini, pertanyaannya jauh lebih nyeleneh dari biasanya. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin semangat menghadirkan cerita lucu, klasik, dan menghibur setiap hari. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang berjalan santai tanpa beban hidup. Setidaknya terlihat begitu. Tapi tiba-tiba, seseorang menanyakan hal yang tidak pernah dia duga. Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya bikin kening berkerut. Namun seperti biasa, Abu Nawas selalu punya cara unik dalam menanggapi segala hal. Tonton cerita ini sampai selesai, karena jawaban Abu Nawas yang satu ini bukan hanya lucu, tetapi juga penuh sindiran halus yang bikin kita mikir sambil senyum. Pagi itu, kota Baghdad sedang berada dalam suasana yang tenang dan cerah. Matahari baru saja naik beberapa jengkal. Cahayanya lembut seperti lampu yang dinyalakan setengah watt, cukup terang, tapi tidak membuat mata menyipit. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku para pedagang. Suasana itu sebenarnya sangat cocok untuk mulai hari dengan damai, tanpa drama, tanpa kekonyolan, dan, kalau Abu Nawas boleh memilih, tanpa kejadian yang aneh-aneh. Namun, seperti biasa, hidup Abu Nawas tidak pernah tenang-tenang saja. Hidupnya memang seperti cerita yang tidak ada jeda iklan. Selalu saja ada kejutan, undangan masalah, atau orang-orang penasaran yang tiba-tiba muncul membawa topik pembicaraan yang entah dari mana. Hari itu, Abu Nawas berjalan sambil bersenandung kecil. Bajunya sederhana, tetapi bersih. Bagaimanapun, ia selalu memastikan dirinya tampil rapi, meski tak pernah berlebihan. Ia berjalan dengan langkah ringan, seperti orang yang tidak sedang memikirkan tagihan, cicilan, atau utang ke warung. Semua tampak baik-baik saja, sampai seseorang muncul dari ujung jalan. Dari kejauhan, terlihat seorang pria berdiri sambil memegang tongkat pendek. Raut wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang sedang mencari target untuk diajak bicara. Anda tahu tipe orang seperti ini, yang kalau melihat orang lewat, tangannya gatal ingin menyapa, tapi sapaan yang keluar biasanya bukan "Selamat pagi", melainkan pertanyaan yang membuat alis terangkat. Ketika Abu Nawas makin dekat, pria itu langsung membenarkan sorban, merapikan jubahnya, dan menyedekat seperti ingin menyapa seseorang yang sudah lama ia incar untuk diajak berdebat. Abu Nawas melambaikan tangan dengan senyum ramah. Ia selalu bersikap baik kepada siapapun. Tapi ada sesuatu pada cara pria itu memandangnya. Sebuah tatapan penuh rasa ingin tahu, bercampur heran, dan mungkin sedikit kocak karena dia terlihat seperti orang yang kebanyakan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Pria itu mendekati Abu Nawas dengan gaya dramatis, seolah-olah ingin memulai percakapan penting yang akan mengubah sejarah dunia. Abu Nawas, tentu saja, hanya bisa menebak-nebak. Dalam hati ia berkata, "Wah, ini pasti salah satu karakter yang suka muncul tiba-tiba. Semoga pertanyaannya bukan pertanyaan sulit, atau aneh, atau keduanya." Setelah berada tepat di hadapan Abu Nawas, pria itu mengamatinya dari atas sampai bawah. Bukan sekali, tapi 2 kali. Seperti sedang menilai apakah orang yang sedang ia hadang ini layak dijadikan bahan pembicaraan. Abu Nawas tetap diam sopan. Ia paham betul, orang yang melakukan pengamatan seperti itu biasanya sedang memikirkan sesuatu yang unik. Suasana di jalan itu mulai menarik perhatian beberapa orang. Bayangkan, ada 2 orang berdiri saling menatap, satu dengan tatapan penasaran berlebihan, satu lagi tersenyum sopan sambil menunggu apa yang akan terjadi. Kalau ini film komedi, background musiknya pasti sudah mulai lucu. Pria itu akhirnya membuka mulut dan berkata dengan nada sok akrab, "Ah, Abu Nawas yang terkenal itu." "Ya." Abu Nawas membalas dengan sopan, "Betul, saudaraku. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengangguk pelan, seolah-olah ia baru mendapatkan kesempatan hidup yang sangat langka. Tonenya tiba-tiba berubah seperti orang yang akan menanyakan pertanyaan penting, padahal sebenarnya tidak sepenting itu. Ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya, lalu bertanya, "Abu Nawas, aku selalu penasaran. Aku ingin tahu sesuatu. Tapi sebelum aku bertanya, kumohon jangan marah. Aku bertanya bukan karena ingin menyinggung." Abu Nawas mengangguk tenang. "Silakan. Tidak apa-apa, bertanyalah." Pria itu mengambil napas panjang seperti sedang melakukan persiapan pidato. Lalu, dengan penuh keseriusan yang bahkan tidak dibutuhkan dalam situasi itu, ia berkata, "Bagaimana rasanya? Enaknya jadi orang miskin."
Pertanyaan itu keluar dengan nada sangat polos, tapi reaksinya membuat beberapa warga yang mendengar langsung menghentikan langkah. Bukan karena pertanyaannya kasar, tetapi karena nadanya terlalu serius untuk sesuatu yang terdengar begitu unik. Seolah-olah ia sedang menanyakan resep makanan atau arah jalan. Abu Nawas terdiam sejenak. Bukan tersinggung, bukan marah. Ia hanya heran. Ini orang serius? Dalam pikirannya, ia berkata, pertanyaan macam apa ini? Baru pagi sudah dapat teka-teki aneh. Ia mengusap jenggotnya pelan, mengedip 2 kali, dan menatap pria itu sambil senyum kecil. Abu Nawas tidak biasa tersinggung oleh pertanyaan apapun. Ia terbiasa menghadapi macam-macam orang dan tingkahnya. Tapi pertanyaan ini jelas berbeda. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu unik sampai perlu dijawab dengan cara unik juga. Disitulah segala kekocakan cerita sebenarnya mulai bermula. Setelah mengucapkan pertanyaannya, pria itu menatap Abu Nawas dengan ekspresi penuh harapan. Seolah-olah ia baru saja mengajukan pertanyaan ilmiah tingkat tinggi yang jawabannya bisa mengubah dunia. Padahal, pertanyaannya jauh dari ilmiah. Lebih tepatnya seperti pertanyaan yang muncul ketika seseorang kebanyakan waktu senggang. Abu Nawas mengangkat alisnya lembut. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, seperti anak panah yang ditembak tanpa diarahkan. Bagaimana rasanya? Enaknya jadi orang miskin. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti balon yang tidak tahu kapan akan meletus. Beberapa orang yang kebetulan lewat tiba-tiba melambatkan langkah. Mereka tidak bermaksud ikut campur, tapi suara pria itu yang cukup lantang membuat mereka otomatis berhenti. Bukan untuk bergosip, melainkan karena penasaran. Siapa yang bertanya, dan bagaimana Abu Nawas akan menjawab? Maklum, Abu Nawas sudah terkenal dengan jawaban-jawabannya yang sering kali tak terduga. Pria itu sendiri tampak tak menyadari bahwa pertanyaannya telah menciptakan momen yang sedikit canggung. Dengan polosnya ia menunggu jawaban, sambil memegang tongkatnya seperti pemandu acara yang sedang menunggu peserta kuis menekan bel. Abu Nawas tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, ini baru pagi, dan sudah ada pertanyaan seperti ini? Benar-benar rezeki unik. Alih-alih marah atau tersinggung, ia justru memandang pria itu dengan rasa ingin tahu. Ia bisa melihat bahwa orang di hadapannya bukan bermaksud jahat atau menghina. Ekspresinya terlalu polos untuk dianggap provokatif. Lebih mirip seperti seseorang yang bertanya karena penasaran, bukan karena meremehkan. Pria itu kembali mendekat setengah langkah. Ia seolah-olah takut kalau Abu Nawas tidak mendengar pertanyaannya dengan jelas. Aku serius, Abu Nawas, katanya dengan mimik serius yang entah mengapa malah terlihat lucu. Aku ingin tahu, apa benar ada sisi nikmat dari hidup orang miskin? Abu Nawas mengusap dagunya sambil menatap langit sejenak, seolah-olah sedang mencari jawaban di antara awan. Ia tahu betul bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan hati-hati. Bukan karena ia tersinggung, tetapi karena ia ingin memberikan pelajaran tanpa harus membuat orang yang bertanya merasa malu. Beberapa warga mulai berkumpul, namun tetap menjaga jarak sopan. Mereka berdiri sambil berbisik pelan, tapi tak ada yang menertawakan atau memandang rendah. Semua hanya penasaran. Lagi pula, siapa yang tidak penasaran kalau Abu Nawas sudah mulai berpikir? Biasanya setelah ia mengusap jenggot atau menatap awan, akan ada kejadian seru menyusul. Sementara itu, pria penanya semakin gelisah. Mungkin karena ia merasa seakan-akan sedang menunggu keputusan penting. Ia memainkan tongkatnya, memindahkan berat badan ke kaki kanan, lalu kembali ke kaki kiri. Seolah-olah ia sedang menunggu nilai ujian diumumkan. Akhirnya, Abu Nawas mengembalikan pandangannya pada pria itu. Ia tersenyum sangat ramah, senyum yang menunjukkan bahwa ia tidak tersinggung sedikitpun. Dengan nada tenang, ia berkata, pertanyaanmu menarik, tapi sayangnya, jawabannya tidak bisa dijawab di tempat seperti ini. Warga yang mendengarnya langsung memendarkan mata, seperti menonton serial yang sedang memasuki episode baru. Mereka semakin mendekat, tapi tetap tidak berani mengganggu. Pria itu terlihat bingung. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Aku hanya ingin tahu. Tidak lebih. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Dan justru karena itu, pertanyaanmu memerlukan jawaban yang tepat. Kalau salah kasih penjelasan, orang yang mendengarnya bisa salah paham. Masalah seperti ini harus dijawab dengan hati-hati. Pria itu makin penasaran. Apa memang sulit menjelaskan enaknya jadi? Ya, orang biasa yang hidupnya sederhana.
Abu Nawas tertawa kecil. Sulit? Tidak juga. Tapi menjelaskan hal semacam ini tanpa membuat pendengar salah memahami maksudnya, itu tantangan. Pria itu semakin tidak sabar. Warga sekitar makin fokus. Bahkan seorang pedagang roti sampai berhenti menata dagangannya untuk mendengar lebih baik. Abu Nawas kemudian melangkah ke samping, memberi isyarat agar pria itu mengikutinya. Kita bicara di tempat yang lebih lapang, katanya. Jawaban ini akan lebih mudah dipahami jika ada yang menyaksikan. Pria itu kaget. Saksi? Untuk apa? Abu Nawas tersenyum lebar, sambil menggoyang tangannya seolah menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Supaya tidak ada yang salah menangkap maksudku. Pertanyaanmu unik, dan jawaban untuk pertanyaan unik sebaiknya diberikan di hadapan orang banyak, agar maknanya tidak berubah. Pria itu ingin membantah, tapi Abu Nawas sudah berjalan menuju arah alun-alun. Warga yang melihat, tanpa perlu disuruh, langsung mengikuti dari belakang. Bukan karena ingin ikut campur, tetapi karena ingin tahu kejadian selanjutnya. Lagi pula, siapa yang tidak mau melihat bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan unik seperti itu? Pria yang bertanya akhirnya pasrah dan mengikuti langkah Abu Nawas. Dalam hatinya ia berkata, "Kenapa jadi begini? Aku cuma tanya satu hal kecil. Kok rasanya seperti akan ada pertunjukan besar?" Namun itulah yang membuat cerita ini semakin menarik. Sebuah pertanyaan sederhana berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Dan semuanya baru saja dimulai. Kerumunan kecil mulai mengikuti langkah Abu Nawas dan pria penanya menuju alun-alun kota. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi seperti arak-arakan tanpa rencana. Orang-orang penasaran, karena biasanya, kalau Abu Nawas sudah mulai berjalan sambil berpikir, akan ada sesuatu yang menarik terjadi. Di antara langkah-langkah kaki itu, Abu Nawas sesekali menatap pria yang bertanya tadi. Pria itu berjalan dengan langkah ragu, seperti orang yang baru sadar bahwa pertanyaannya mungkin sedang berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sampai akhirnya, setibanya mereka di tempat yang lebih lapang, Abu Nawas berhenti. Ia menghela napas pelan, bukan karena lelah, tetapi karena siap untuk mulai pertunjukan khasnya. Pertunjukan yang bahkan dirinya sendiri tidak rencanakan sebelumnya. Abu Nawas memang seperti itu. Spontan, cerdas, dan hampir selalu berhasil membuat orang berpikir sambil tertawa. Pria itu berdiri di hadapannya. Wajahnya memancarkan tiga hal sekaligus. Penasaran, malu, dan was-was. Tiga emosi itu bercampur sampai sulit dibedakan. Seperti sup yang dicampur tanpa resep. Abu Nawas memandang pria itu lama, tetapi bukan menatap tajam. Pandangannya lembut, penuh tanya, namun tetap dengan sentuhan humor di ujung senyumnya. Warga mulai menahan napas, seakan-akan ingin tahu apa yang akan keluar dari mulut sang penasihat bijak yang seringkali tidak bisa ditebak ini. Akhirnya, Abu Nawas berkata pelan, "Saudaraku, pertanyaanmu tadi sungguh unik. Begitu uniknya sampai aku bingung apakah aku sedang ditanya benar-benar serius, atau sedang diajak ikut bermain teka-teki." Pria itu tersipu. "Aku benar-benar serius, Abu Nawas." "Oh, tentu, jawab Abu Nawas sambil mengangguk mantap, terlalu mantap, sampai beberapa warga menahan tawa karena ekspresinya seperti aktor teater klasik yang sedang memerankan tokoh bijak. Abu Nawas kemudian mengusap jenggotnya. Warga yang mengenalnya tahu betul, kalau jenggot itu sudah mulai diusap, berarti otaknya sedang bekerja maksimal. Mungkin seperti mesin yang sedang dinyalakan. Bahkan beberapa anak kecil di kerumunan berbisik, Wah, Abu Nawas mau jawab nih. Pasti seru." Namun jawaban tidak langsung diberikan. Sebaliknya, Abu Nawas malah menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Katakan padaku, kenapa kau bertanya begitu?" Nadanya lembut, tidak menuduh, tidak menyindir. Justru seperti seorang guru yang ingin memahami alasan muridnya menanyakan sesuatu. Pria itu terlihat panik. Aku tidak bermaksud menyinggung. Sungguh, aku hanya merasa penasaran. Aku melihatmu berjalan dengan santai, tanpa beban, tanpa keluhan, dan aku bertanya-tanya, apakah ada hal yang membuat orang yang hidup sederhana bisa setenang itu? Warga bergumam pelan. Oh, ternyata alasannya sederhana. Bukan karena meremehkan, bukan karena mengejek, hanya penasaran. Sangat penasaran sampai pertanyaannya terdengar sedikit nyeleneh. Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Ia lalu menepuk pelan bahu pria itu. "Ah, jadi itu sebabnya.
Kau penasaran karena melihatku tenang, bukan karena ingin menghinaku. Pria itu mengangguk cepat, seperti merespons pertanyaan guru saat ujian lisan. Betul, betul sekali. Aku hanya heran, bagaimana seseorang bisa terlihat bahagia meski hidup sederhana? Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, itu alasan yang bisa diterima. Kerumunan menghela napas lega. Suasana tegang berubah menjadi lebih santai. Bahkan beberapa pedagang yang sebelumnya berhenti jualan kini kembali tersenyum. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menatap pria itu sambil memiringkan kepalanya sedikit. Gerakan khasnya kalau sedang bersiap memberikan pelajaran melalui cara yang unik. Lalu ia berkata, "Tapi kau harus tahu, bertanya seperti itu secara langsung kepada seseorang bisa membuat orang salah paham. Untung saja yang kau tanya adalah aku." Ia menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa ringan. Kalau kau tanya orang lain dengan kalimat seperti itu, wah, bisa-bisa mereka salah sangka dan mengira kau sedang meremehkan. Pria itu menelan ludah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu, kata Abu Nawas cepat, menenangkan. Dan karena itulah aku tidak merasa tersinggung. Tapi aku perlu memberikan jawaban yang tepat agar bukan hanya kau, melainkan semua orang yang mendengarnya, bisa mengambil pelajaran tanpa salah paham. Warga mengangguk. Mereka setuju. Kemudian, dengan gaya paling teatrikal yang pernah ia lakukan, Abu Nawas meletakkan tangan di dadanya dan berkata, "Jawaban untuk pertanyaanmu tidak bisa dijawab begitu saja. Karena pertanyaanmu bukan sekadar tentang miskin atau kaya. Pertanyaanmu tentang perasaan, tentang hati. Dan hati manusia tidak sama satu sama lain." Warga terdiam mendengarkan. Pria itu menatap dengan mata bulat, siap menerima jawaban. Namun tiba-tiba, Abu Nawas tersenyum licik, tapi licik versi lucu, seperti orang yang akan mengajak bermain tebak-tebakan. "Jadi," katanya sambil menatap seluruh kerumunan, "aku akan menjawabnya, tapi dengan cara yang membuat semua orang mengerti. Tidak boleh ada yang salah tafsir." Warga langsung bersiap. Pria itu menegakkan badan. Abu Nawas mengangkat satu tangan, membuka telapak, lalu berkata, "Pertama-tama, kau harus tahu, aku tidak tersinggung sama sekali." Kerumunan bernafas lega. Pria itu pun tersenyum malu. Dan kedua, Abu Nawas menurunkan tangannya perlahan. "Aku sudah memutuskan bahwa pertanyaanmu ini pantas dijawab dengan cara yang paling menghibur." Pria itu mengerutkan alis. "Menghibur?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Benar, kalau pertanyaannya unik, maka jawabannya harus unik juga, bukan?" Kerumunan langsung bersorak kecil. Beberapa berkata, "Nah, ini dia." Abu Nawas mulai. Pria itu hanya bisa berdiri kaku. Ia belum tahu apakah ia akan menjadi penonton atau bagian dari pertunjukan. Namun satu hal pasti, reaksi Abu Nawas baru saja membuka pintu menuju kejadian yang jauh lebih lucu di bab berikutnya. Begitu Abu Nawas mengatakan bahwa pertanyaan tadi perlu dijawab dengan cara yang menghibur, para warga yang berkumpul langsung menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara penasaran, bersemangat, dan sedikit khawatir mereka akan menjadi bagian dari sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Tetapi begitulah Abu Nawas. Kalau ia sudah mulai beraksi, siapapun yang berada dalam radius beberapa meter biasanya akan ikut terseret ke dalam cerita. Abu Nawas kemudian melangkah ke tengah alun-alun. Tempat itu cukup luas, dengan bangunan-bangunan kecil mengelilinginya. Beberapa pedagang makanan, penjual buah, dan tukang air sudah mulai membuka dagangannya. Suasana pagi yang damai mendadak berubah menjadi panggung kecil tidak resmi, dan Abu Nawas tampak seperti sutradara yang sedang menyiapkan adegan besar. Ia menoleh kepada pria penanya sambil berkata, "Kau ikut kemari. Jangan terlalu jauh. Kita akan menjawab pertanyaanmu bersama-sama." Pria itu menurut, meskipun kakinya terlihat sedikit gemetar seperti ayam yang baru kehujanan. Ia tidak tahu apakah keputusan mengikuti Abu Nawas adalah keputusan berani, atau keputusan yang akan ia sesali nanti. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Warga sudah mengikuti. Abu Nawas sudah siap. Dan pertanyaannya sudah keluar. Beberapa warga lain, yang awalnya tidak berniat ikut, perlahan mendekat karena melihat kerumunan. Orang kalau melihat keramaian biasanya penasaran. Bahkan warga yang tadinya hendak berangkat bekerja tiba-tiba memutuskan untuk memperlambat langkah. Ada pula seorang pedagang kurma yang menyeret gerobaknya, berhenti tepat di samping kerumunan sambil berkata, Wah,
Ada apa ini? Abu Nawas lagi bikin kejutan. Sepertinya begitu, jawab warga lain, sambil berusaha menyelinap maju agar bisa melihat lebih jelas. Abu Nawas menepuk kedua tangannya keras-keras, bukan untuk marah, tapi untuk memanggil perhatian. Wahai saudara-saudaraku, mohon berkumpul sejenak. Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan. Tenang saja, ini tidak berbahaya. Tidak ada ujian. Tidak ada tugas. Tidak ada denda. Hanya sedikit penjelasan yang menarik. Warga pun tertawa pelan. Suara mereka menyatu, menciptakan suasana ringan. Beberapa orang, terutama yang penasaran, mulai membentuk lingkaran di sekeliling Abu Nawas dan si penanya. Ini mirip sekali seperti pertunjukan panggung jalanan. Hanya saja pemain utamanya bukan pelawak biasa, melainkan Abu Nawas, sang legenda kecerdikan. Pria yang bertanya tadi berdiri tepat di sampingnya. Dari wajahnya bisa terlihat bahwa ia belum terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia menegakkan jubahnya dan mencoba tersenyum. Sayangnya, senyum itu justru terlihat seperti seseorang yang sedang menahan bersin. Abu Nawas menatap kerumunan sambil berdeham pelan. Sebelumnya, mari kita luruskan dulu. Saudara kita ini, ia menunjuk pria penanya, baru saja bertanya kepadaku sebuah pertanyaan yang unik. Pertanyaan yang membutuhkan kehati-hatian dalam menjawab. Pria itu langsung menunduk malu. Beberapa warga mulai berbisik pelan, tetapi tidak ada yang menertawakan. Mereka justru penasaran, pertanyaan apa yang bisa membuat Abu Nawas sampai mengumpulkan warga. Abu Nawas melanjutkan, saudara kita ini bertanya, apa enaknya menjadi orang yang hidup sederhana? Kerumunan langsung membesar. Beberapa warga menatap satu sama lain. Itu jelas bukan pertanyaan jahat. Itu adalah pertanyaan yang sebetulnya pernah terlintas di benak banyak orang. Hanya saja, biasanya disimpan dalam hati. Orang jarang berani mengucapkannya langsung. Untuk menghindari kesalahpahaman, Abu Nawas mengangkat tangan dan menenangkan semua orang. Jangan salah sangka. Ia bertanya bukan untuk menghina, bukan untuk meremehkan. Ia bertanya karena penasaran. Dan tidak ada yang salah dengan rasa penasaran. Pria itu mengangguk cepat, seakan-akan menemukan pembelaan paling melegakan dalam hidupnya. Betul, betul sekali. Aku penasaran, itu saja. Warga mengangguk. Mereka bisa menerima penjelasan itu. Abu Nawas kemudian menyapu seluruh kerumunan dengan pandangan pelan. Ia berbicara dengan nada ringan, seperti pencerita profesional. Kalian semua adalah saksi bahwa pertanyaan ini bukan untuk merendahkan. Jadi aku akan menjawabnya dengan cara yang membuat semuanya jelas. Supaya tidak ada salah tafsir, tidak ada yang tersinggung, dan tidak ada yang berpikiran macam-macam. Sambil berkata begitu, ia berjalan perlahan mengitari kerumunan. Seolah-olah ia sedang memeriksa posisi para penonton, memastikan semuanya siap untuk mendengar sesuatu yang besar. Gerakannya tenang, santai, tetapi penuh rasa percaya diri. Abu Nawas tahu bahwa setiap orang memperhatikan. Sementara itu, kerumunan semakin bertambah. Orang-orang mulai berdiri di belakang. Bahkan ada yang memanjat pegangan gerobak untuk mendapatkan sudut pandang lebih tinggi. Seorang anak kecil bahkan menarik tangan ibunya sambil berkata, "Ibu, ibu, cepat." Nanti Abu Nawas keburu jawab. Abu Nawas berhenti di tengah lingkaran. Ia menempatkan dirinya seperti pusat orbit, dan semua mata tertuju kepadanya. Ia melihat pria penanya berdiri di sisinya dengan gugup. Lalu ia berkata, jawaban untuk pertanyaan seperti ini tidak bisa diberikan hanya kepada satu orang saja, karena jawabannya mengandung pelajaran untuk kita semua. Kerumunan semakin fokus. Itulah alasan aku mengumpulkan kalian, supaya apa yang kupaparkan nanti tidak disalahartikan. Dan supaya setiap dari kita bisa mengambil hikmahnya, tanpa harus merasa malu atau rendah diri. Pria itu mengangguk cepat. Aku setuju, Abu Nawas. Silakan, aku siap mendengarkan. Abu Nawas tersenyum, senyum lebar yang khas, senyum yang sering menjadi pertanda bahwa sesuatu yang cerdas sebentar lagi akan terjadi. Baiklah, katanya sambil merapatkan kedua tangan di depan dada. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin memastikan satu hal. Kerumunan diam. Abu Nawas memandang semua orang dari wajah ke wajah, lalu bertanya dengan suara tegas namun ramah. Apakah kalian siap mendengar jawaban, yang mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan? Warga langsung saling pandang. Beberapa mengangguk, beberapa tersenyum.
Beberapa malah mengangkat tangan seperti murid yang menjawab pertanyaan guru. Abu Nawas mengangguk puas. Dengan nada penuh misteri, ia berkata, "Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah ini, tidak hanya si penanya yang akan mendapatkan jawaban. Kalian semua juga." Kerumunan bersorak kecil. Dan disitulah, tepat di tengah alun-alun yang ramai, jawaban Abu Nawas yang tak terduga akhirnya akan lahir. Kerumunan semakin padat. Orang-orang dari berbagai sudut pasar berdatangan seperti semut mendekati gula. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi jika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan sambil mengusap jenggotnya, itu sudah cukup menjadi alasan untuk menonton. Sementara itu, pria yang menjadi pusat perhatian bersama Abu Nawas mulai menunjukkan tanda-tanda kegugupan yang sangat jelas. Tadi ia berdiri tegap, sekarang tubuhnya miring ke kanan-kiri seperti pohon diterpa angin pelan. Ia menggenggam tongkatnya lebih kencang, seolah-olah tongkat itu adalah penyelamat hidupnya. Abu Nawas, yang berdiri di sampingnya, mengamati perubahan itu dengan senyum tipis, senyum yang sama sekali tidak kejam, tapi cukup membuat pria itu merasakan campuran antara deg-degan dan bingung. Pria itu mencoba memaksakan senyum kecil, tapi malah terlihat seperti orang yang sedang menahan cegukan. Ia memandangi kerumunan yang semakin banyak, dan perlahan-lahan, kesadarannya datang seperti tamu tak diundang. Kenapa semua orang melihat aku? Aku cuma bertanya. Satu pertanyaan kecil. Bagaimana bisa jadi sebesar ini? Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia menunduk sedikit, berharap tidak terlalu mencolok. Sayangnya, harapan itu pupus dalam hitungan detik ketika seorang anak kecil menunjuknya sambil berteriak. "Itu dia! Itu orang yang tanya hal aneh ke Abu Nawas." Kerumunan tertawa kecil, bukan mengejek, lebih kepada ekspresi lucu khas masyarakat yang sedang menonton sesuatu yang menarik. Pria itu ingin hilang dari tempat itu. Kalau bisa berubah jadi asap dan menguap, ia sudah melakukannya dari tadi. Tapi tubuhnya masih di sana, berdiri di tengah lingkaran, dan Abu Nawas berdiri tepat di sampingnya. Abu Nawas menoleh dan menepuk bahunya lembut. "Tenanglah, saudaraku. Tidak ada yang akan membahayakanmu di sini. Mereka hanya penasaran. Dan aku pun begitu." Pria itu menelan ludah, lalu berkata lirih, "Tapi, kenapa harus banyak orang begini?" Abu Nawas mengangguk bijak. "Karena pertanyaanmu bukan pertanyaan biasa. Kau bertanya hal yang mungkin pernah dipikirkan banyak orang, tapi jarang yang berani mengatakannya. Jadi wajar kalau semua orang ingin tahu jawabannya." Pria itu menghela napas panjang. Ia memandang sekeliling, dan semakin lama melihat jumlah warga bertambah, semakin cepat pula jantungnya berdetak. Jika jantungnya bisa berbicara, mungkin ia sudah berteriak, "Apa-apaan ini?" Beberapa warga mulai membicarakannya dengan nada lucu. "Aduh, ini pasti malu banget ya." "Bukan malu, tapi deg-degan." "Ya, kalau aku jadi dia, sudah kubawa lari." Tentu saja, mereka tidak bermaksud jahat. Itu hanya reaksi spontan, karena mereka tidak tahu kapan lagi akan melihat seseorang bertanya hal unik kepada Abu Nawas dan berakhir menjadi pusat kerumunan. Melihat semua itu, pria itu kembali menatap Abu Nawas dengan ekspresi memohon. "Abu Nawas, mohon, jangan bikin aku makin gugup." Abu Nawas tertawa kecil. "Mengapa gugup? Bukankah kau bertanya karena penasaran? Dan bukankah orang-orang di sini juga ingin tahu? Tapi jumlahnya banyak sekali," keluhnya sambil melirik kiri dan kanan. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata dengan nada pelan namun menenangkan, "Jangan takut, kau tidak sedang diadili. Kau hanya ingin tahu sesuatu, dan tidak ada yang salah dengan itu." Kerumunan mengangguk setuju. Namun tetap saja, pria itu tampak gelisah. Tangannya mulai berkeringat, suaranya bergetar, dan ia bahkan sempat menginjak ujung jubahnya sendiri, membuat beberapa warga cekikikan. Melihat itu, Abu Nawas berubah posisi. Ia maju setapak ke depan, menempatkan dirinya sebagai pelindung yang menenangkan. "Baiklah," katanya sambil mengangkat tangan. "Sebelum kita masuk ke jawaban, aku ingin memastikan bahwa saudara kita ini tidak merasa tertekan." Ia menatap pria itu. "Kau baik-baik saja?" Pria itu mengangguk, walaupun jelas-jelas bohong. Tapi ia tidak mau terlihat seperti sedang panik di hadapan banyak orang. Abu Nawas tersenyum lembut. "Jangan takut, kau bukan orang yang salah. Kau hanya bertanya hal yang jujur. Dan jujur itu tidak pernah salah."
Beberapa warga langsung berseru mendukung. Betul. Pertanyaan jujur harus dihargai. Setuju. Pria itu mulai terlihat sedikit lega, meskipun gugupnya masih tersisa. Kepalanya kini tegak sedikit, walau bahunya masih agak menurun. Abu Nawas melanjutkan, sebenarnya, banyak orang ingin bertanya seperti itu, tapi mereka tidak berani. Kau justru lebih berani dari mereka. Kerumunan bersorak kecil. Ini membuat pria itu tiba-tiba merasa lebih baik, paling tidak untuk beberapa detik. Namun rasa gugup itu kembali melanda ketika Abu Nawas mulai melangkah ke depan, memberi isyarat bahwa ia akan mulai menjelaskan sesuatu. Suasana tiba-tiba berubah hening. Udara terasa seperti menahan napas. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, tapi pria penanya merasa seakan-akan 70% perhatian itu juga tertuju padanya. Ia berpikir, ya Allah, apa yang akan dia katakan? Jangan-jangan jawaban Abu Nawas malah bikin aku makin malu. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Maka yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri tegak, dan berharap Abu Nawas benar-benar akan menolongnya, bukan membuatnya menjadi bahan cerita seminggu penuh. Abu Nawas tersenyum misterius sambil memandang seluruh warga. Saudara-saudaraku, katanya pelan namun tegas, sebelum aku memberikan jawaban, aku ingin menceritakan sesuatu terlebih dahulu. Pria itu langsung membuka mata. Warga mendekat. Suasana tegang tapi lucu menguasai alun-alun. Abu Nawas melanjutkan. Kisah ini akan menjawab pertanyaannya, tanpa membuat siapapun merasa diremehkan. Pria itu menarik napas lega sedikit. Namun ia belum sadar bahwa jawaban itu akan jauh lebih menggelitik daripada yang ia bayangkan. Dan dengan itu, bab berikutnya akan memunculkan kejutan yang jauh lebih besar. Suasana di alun-alun seketika berubah hening ketika Abu Nawas mengambil satu langkah ke depan. Kerumunan yang tadi riuh kini seperti menunggu seseorang membuka gulungan rahasia kerajaan. Angin yang lewat pun rasanya berjalan pelan agar tidak merusak momen penting itu. Pria yang bertanya tadi menelan ludah untuk yang kesekian kalinya. Itu suara telan ludah paling jelas yang pernah terdengar di tempat umum. Bahkan seorang bapak yang berdiri di belakangnya sampai menepi sedikit, takut kalau itu tanda-tanda orang akan pingsan. Abu Nawas mengusap jenggotnya sebentar, lalu menatap kerumunan dengan ekspresi serius namun tetap menyimpan sedikit senyum misterius di sudut bibirnya. Saudara-saudaraku, katanya pelan. Kerumunan otomatis mendekat. Pertanyaan tentang enaknya jadi orang miskin sebenarnya bukanlah pertanyaan yang sembarangan. Pria yang bertanya langsung menunduk, takut disoraki. Tapi ternyata, tidak ada seorang pun yang mengejek. Mereka justru ingin tahu apa isi kepala Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, dengan suara tenang. Banyak orang mungkin menganggap pertanyaan itu aneh. Padahal tidak semua hal harus dinilai dari satu sisi saja. Ada kalanya kita perlu memandang sesuatu dari sudut yang jarang dipikirkan. Kerumunan mengangguk setuju. Bahkan beberapa mulai berdiri lebih tegak, siap menerima pelajaran hidup yang mungkin bisa mereka ceritakan ulang ke tetangga. Tetapi, sebelum aku menjelaskan, lanjut Abu Nawas, aku perlu mengatakan satu hal. Ia berhenti. Kerumunan makin dekat. Pria penanya makin panik. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit. Kerumunan langsung riuh kecil. Sulit. Masya Allah, kenapa susah? Padahal kelihatannya gampang. Abu Nawas mengangkat tangan, menenangkan suasana. Sulit bukan karena jawabannya tidak ada, katanya sambil tersenyum. Tapi sulit karena pertanyaannya butuh jawaban yang adil. Bukan jawaban yang membuat siapapun merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Pria itu mulai merasa lebih tenang. Kerumunan pun ikut bersandar sedikit. Lega karena Abu Nawas menjaga semuanya tetap damai. Namun, disinilah kejutan itu dimulai. Abu Nawas menatap pria yang bertanya, lalu bertanya balik. Saudaraku, bolehkah aku tahu mengapa kau bertanya demikian? Pria itu kaget. Ia tidak siap dipanggil langsung begitu. Ia menjawab pelan, aku hanya penasaran. Aku lihat Abu Nawas sering terlihat sederhana, tapi tenang, dan seperti tidak pernah terbebani. Kerumunan mengangguk cepat, dan itu menimbulkan pertanyaan di kepalaku. Lanjutnya, bagaimana rasanya hidup sederhana seperti itu? Abu Nawas tersenyum lebar. Ah, jadi begitu asal-usulnya. Kerumunan tertawa kecil karena pria itu ternyata tidak bermaksud aneh, hanya salah memilih kata. Abu Nawas mengangguk.
Baiklah, kalau begitu, dengarkan jawabanku baik-baik. Ia mengangkat tangannya seolah mau bercerita kisah epik. Kau bertanya, apa enaknya menjadi orang miskin? Kerumunan menahan napas. Jawabannya adalah suasana tegang. Ada yang sampai memegang dagu temannya karena terlalu penasaran. Tidak ada orang yang benar-benar enak karena kekurangan. Kerumunan terdiam. Pria itu mengangkat kepala perlahan. Tapi, Abu Nawas menambahkan sambil tersenyum lebar, bukan berarti orang yang sederhana tidak punya kebahagiaan. Kerumunan langsung berbinar. Orang yang kekayaannya sedikit, lanjutnya, seringkali punya kebahagiaan yang justru lebih murni. Karena mereka tidak pusing memikirkan benda yang harus dijaga, mereka tidak takut kehilangan banyak hal, dan mereka belajar menikmati hal-hal kecil yang kadang dilupakan orang yang serba berlebih. Warga mulai mengangguk dengan ekspresi, benar juga ya. Dan Abu Nawas melanjutkan sambil mengangkat alis, yang paling penting, kerumunan mencondongkan badan. Mereka tidur lebih cepat. Semua orang terdiam 1 detik. Lalu, hahaha. Kerumunan pecah tawa. Beberapa memegang perut, beberapa mengangguk sambil tertawa karena memang benar. Orang yang tidak punya banyak urusan biasanya tidur lebih nyenyak. Abu Nawas terkekeh sambil mengangkat tangan. Bukan itu maksudku sepenuhnya, jelasnya sambil tersenyum. Yang ingin aku katakan adalah, orang yang hidup sederhana sering memiliki hati yang lebih ringan. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang membuat dada sesak. Dan itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kerumunan kembali bersorak kecil. Pria penanya tampak lega, sangat lega. Tidak hanya karena ia tidak dipermalukan, tapi karena Abu Nawas menjawab pertanyaannya dengan bijak, bahkan lucu, sesuai dengan ciri khasnya. Jadi, kata Abu Nawas, menatap pria itu langsung, kalau kau ingin tahu enaknya hidup sederhana, jawabannya ada pada hatimu. Jika kau bisa mensyukuri yang kecil, maka kecil pun terasa besar. Namun kalau hatimu sempit, sebanyak apapun yang kau punya tidak akan pernah cukup. Pria itu mengangguk. Terima kasih, Abu Nawas. Aku tidak menyangka jawabannya seperti itu. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaanmu tidak salah. Yang penting, kau bertanya bukan untuk merendahkan, tapi untuk belajar. Kerumunan bertepuk tangan. Abu Nawas memandang warga dan berkata, setiap keadaan punya sisi baiknya. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Semua orang tampak puas. Pria yang tadi gugup kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya, bahkan tersenyum lega. Dan seperti biasa, Abu Nawas masih menyimpan kejutan, karena jawaban itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih lucu dan lebih menghibur. Setelah Abu Nawas memberikan jawaban yang tak terduga namun penuh makna, suasana alun-alun berubah menjadi lebih hangat. Tadi tegang, sekarang justru seperti acara kumpul warga yang penuh canda. Orang-orang mulai saling berkomentar, saling tersenyum, bahkan ada yang bertepuk tangan walaupun tidak terlalu tahu bagian mana yang seharusnya ditepuki. Sementara itu, pria yang sejak tadi menjadi pusat perhatian tampak jauh lebih tenang. Kalau sebelumnya wajahnya seperti menahan badai, sekarang sudah berubah seperti orang yang baru saja tahu bahwa masalahnya tidak sebesar yang ia bayangkan. Bahkan ada sedikit senyum malu-malu di bibirnya. Senyum yang menandakan bahwa ia bukan lagi tokoh gugup nasional pada hari itu. Namun, Abu Nawas masih berdiri di tengah lingkaran. Ia tidak langsung pergi, tidak menutup pembicaraan, tidak pula memberikan isyarat bahwa cerita sudah selesai. Ia berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, seolah-olah masih ada sesuatu yang belum terucapkan. Kerumunan yang melihat itu langsung bersiap. Kalau Abu Nawas belum menutup acara, itu berarti masih ada kejutan. Dan benar saja, saudara-saudaraku, kata Abu Nawas sambil menatap mereka satu persatu, jawaban tadi bukanlah akhir dari semuanya. Ada yang lebih penting dari sekadar menjawab pertanyaan. Kerumunan langsung diam. Beberapa bahkan secara refleks memperbaiki posisi berdiri. Ada yang tiba-tiba merapatkan sorbannya. Ada juga ibu-ibu yang menepuk bahu anaknya sambil berbisik, dengar baik-baik, nak, ini pasti penting. Abu Nawas tersenyum lembut. Kalian tertawa ketika aku mengatakan bahwa orang hidup sederhana tidur lebih cepat, kan? Kerumunan tertawa lagi mendengarnya. Tapi sebenarnya, kata Abu Nawas sambil mengangkat satu jari, ada pelajaran halus di balik itu. Warga mencondongkan badan. Bahkan kucing yang sedang lewat pun berhenti sebentar, seolah ingin ikut mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan. Kadang,
kebahagiaan kita terganggu bukan karena keadaan, tapi karena pikiran kita sendiri. Kita yang membuat hidup jadi berat, karena memikirkan terlalu banyak hal yang belum tentu perlu. Kerumunan mulai mengangguk pelan. Dan lucunya, lanjut Abu Nawas, seringkali orang yang hidupnya lebih sederhana justru punya pikiran yang lebih ringan. Mereka tidak ribut memikirkan barang yang belum dibeli, atau hal-hal yang belum terjadi. Mereka hidup hari ini, bukan hidup di dalam bayangan besok. Seorang bapak di tengah kerumunan langsung menepuk jidatnya sendiri sambil berbisik, "Nah iya, itu dia. Jangan-jangan aku yang kebanyakan mikir." Temannya di sebelahnya menepuk punggungnya sambil tertawa. "Makanya, tidur cepat, Pak." Kerumunan pun kembali tertawa kecil. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap pria penanya, lalu berkata dengan ramah, "Ketika kau bertanya tadi, sebenarnya bukan isi pertanyaannya yang penting, melainkan keberanianmu untuk jujur. Kau bertanya apa yang banyak orang diam-diam pikirkan, tapi tidak berani mengucapkannya." Pria itu tersipu, tapi juga terlihat bangga. "Dan," lanjut Abu Nawas, "aku ingin kalian semua tahu bahwa tidak ada yang salah dengan bertanya. Setiap pertanyaan, selama tidak dimaksudkan untuk merendahkan, adalah jembatan menuju pemahaman." Warga kembali mengangguk. Beberapa terlihat mulai memandang pria itu tidak sebagai pusat masalah, tapi sebagai seseorang yang berani jujur. Namun tiba-tiba Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang biasanya pertanda ia akan mengeluarkan kalimat yang agak menggelitik. "Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat." Kerumunan mendekat lagi. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Kesederhanaan bukan selalu tanda kekurangan, dan penampilan bukan selalu gambaran isi hati. Kerumunan bergumam setuju. Terkadang, Abu Nawas menambahkan sambil menunjuk dadanya sendiri, orang yang terlihat sederhana justru punya kekayaan yang tidak bisa dicuri, kekayaan hati, tawa yang tulus, dan pikiran yang ringan. Kerumunan kembali bersorak kecil, kali ini lebih lembut, lebih dalam, seolah mereka sedang menyerap setiap kata. Namun, karena ini Abu Nawas, tentu saja pelajaran halus itu tidak dibiarkan begitu saja tanpa bumbu humor. Ia menambahkan, "Dan kalau ada yang masih bertanya, apakah ada enaknya jadi orang sederhana?" Kerumunan diam, menunggu. Ingatlah satu hal penting. Abu Nawas menatap semua dengan mata menyipit jenaka. Orang sederhana itu jarang dipinjami banyak orang. Kerumunan meledak tawa. Ada yang tertawa sambil menepuk lantai, ada yang menepuk bahu temannya berkali-kali, dan ada juga bapak-bapak yang tertawa sambil berkata, "Hahaha, betul. Kalau kita nggak punya, ya nggak ada yang datang pinjam." Pria penanya pun ikut tertawa. Bahkan tawanya paling keras. Kegugupannya hilang total. Abu Nawas mengangkat tangan, menenangkan tawa warga. Ia menutup pelajaran itu dengan kalimat lembut. Intinya, setiap keadaan punya sisi terang jika kita mau mencarinya. Dan kadang, sisi terang itu muncul dari hal-hal yang tidak kita duga, bahkan dari pertanyaan yang terlihat sepele. Warga kembali mengangguk. Ada yang tersenyum, ada yang merenung, ada juga yang langsung berkata, ini cocok buat aku ceritain ke mertua nanti." Dan di tengah atmosfer hangat yang penuh tawa itu, Abu Nawas menambahkan satu penutup yang menggelitik. "Jadi, kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Tapi jangan membuat kerumunan sebanyak ini 2 kali dalam sehari. Bisa-bisa kita tidak pulang sampai sore." Kerumunan kembali tawa. Pria penanya pun membungkuk hormat dengan rasa lega yang luar biasa. Dan demikianlah, pelajaran halus yang disampaikan Abu Nawas bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh, lucu, ringan, tetapi tetap membawa makna yang bisa diingat para warga hingga lama. Di balik candaannya, ada hikmah yang menempel diam-diam. Dan itulah kekuatan Abu Nawas. Setelah gelak tawa mereda dan warga kembali bisa bernafas tanpa takut tertawa mendadak, suasana alun-alun berubah menjadi hangat dan damai. Langit mulai bergerak menuju sore, cahaya matahari condong memantul pada dinding-dinding rumah yang berdiri tenang, menciptakan nuansa lembut yang seakan cocok sekali menjadi latar akhir kisah hari itu. Abu Nawas masih berdiri di tengah kerumunan. Bukan karena ia ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena warga belum ingin melepas momen berharga yang baru saja mereka alami. Sebuah pelajaran halus, tawa yang tulus, dan cara bijak yang hanya bisa datang dari sosok seperti Abu Nawas membuat hari itu terasa sangat berarti. Warga semakin mendekat, bukan karena penasaran lagi, melainkan karena merasa kedekatan yang hangat. Seakan setelah pembelajaran tadi, semua orang menjadi lebih ringan hatinya. Sementara itu,
Pria penanya sudah berubah total. Jika sebelumnya ia menunduk, gelisah, gugup, hampir jatuh pingsan, kini ia berdiri tegap, tersenyum lebar, dan bahkan beberapa kali tertawa kecil ketika mengingat kesalahpahaman yang ia buat sejak awal. Ia menghampiri Abu Nawas, mengulurkan tangan sambil berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Hari ini aku benar-benar mendapat sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan." Abu Nawas membalas uluran tangan itu dengan ramah. "Tidak perlu berterima kasih, saudaraku. Kau sudah mengajarkan sesuatu pada warga di sini." Pria itu mengernyit heran. "Aku? Mengajar? Bukannya kau yang memberikan jawaban?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk bahunya. Tidak semua pelajaran datang dari orang yang menjawab. Kadang, pelajaran justru datang dari orang yang bertanya. Pria itu terdiam, lalu tersenyum lebih lebar. Tiba-tiba beberapa warga ikut berseru, "Betul itu. Jika kau tidak bertanya, kami tidak belajar apapun hari ini." Aku jadi ingin bisa bertanya seperti itu. Pria itu memerah karena malu, tetapi untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak merasa kikuk. Ia merasa bangga, bukan karena membuat kerumunan, tetapi karena menjadi bagian dari sesuatu yang baik. Abu Nawas kemudian menoleh ke seluruh warga dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita tertawa bersama, belajar bersama, dan saling memahami. Bukankah itu yang membuat hidup lebih indah?" Warga mengangguk. Beberapa bahkan terlihat berkaca-kaca, entah karena haru atau karena kebanyakan tertawa. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Kita hidup dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tenang, ada yang sibuk. Tapi selama kita saling menghargai, tidak menilai dari tampilan luar, dan mencoba memahami satu sama lain, tidak ada yang perlu kita takutkan." Kerumunan kembali hening, bukan karena tegang, tetapi karena kalimat itu masuk ke hati mereka. Seorang ibu-ibu di barisan depan berkata pelan kepada suaminya, "Ini nih, pelajaran yang harus kamu ingat. Jangan suka mengeluh terus kalau sandal hilang satu." Suaminya langsung mengangguk cepat, takut jadi bahan perhatian. Abu Nawas tersenyum melihat tingkah warga itu, lalu berkata, "Dan ingat, dunia ini kadang suka lucu. Kadang kita susah karena pikiran sendiri, bukan karena keadaan. Jadi sesekali, tertawalah. Lihat hal-hal dari sisi yang lebih ringan. Itu tidak membuat kita mengabaikan masalah, justru membuatnya lebih mudah dijalani." Kerumunan kembali tertawa kecil. Beberapa orang bahkan langsung menggosok dagu seperti sedang merenung padahal hanya ikut-ikutan. Sore semakin mendekat. Burung-burung mulai bergerak pulang ke sarang mereka, dan angin sepa-sepa membuat suasana terasa semakin nyaman. Tidak ada yang ingin meninggalkan tempat itu dulu. Mereka ingin momen itu bertahan lebih lama. Namun setiap cerita, seindah apapun, pasti butuh penutup. Dengan langkah pelan, Abu Nawas memundurkan kakinya. Ia berdiri di sisi panggung kecil alami itu dan berkata, "Terima kasih, saudara-saudaraku. Karena hari ini, kalian membuatku tertawa. Dan setiap tawa yang datang dari hati, adalah hadiah yang sangat berharga." Pria penanya kembali maju setengah langkah dan bertanya, "Abu Nawas, apakah kita boleh suatu hari bertanya lagi kepadamu?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Tentu boleh," katanya. "Asal jangan bertanya hal yang membuat seluruh desa berkumpul tanpa pemberitahuan lagi. Kalau begitu, nanti kita butuh karcis masuk." Kerumunan meledak tawa lagi. Abu Nawas benar-benar punya bakat untuk menutup suasana dengan humor yang membuat semua orang bahagia. Ia kemudian memberi salam dan mulai berjalan meninggalkan alun-alun. Langkahnya santai, wajahnya tenang, seolah-olah ia baru saja selesai minum teh sore, padahal baru saja menyatukan satu desa dengan tawa. Warga perlahan membubarkan diri, tetapi masih saling berbincang. Abu Nawas memang luar biasa. Aku jadi belajar jangan suka menilai orang dari penampilan. Aku tadi tertawa sampai lupa bawa belanjaanku. Aduh, untung aku ingat. Pria penanya berdiri sebentar, memandangi Abu Nawas yang menjauh, lalu tersenyum dengan rasa syukur. Hari itu, ia datang sebagai seseorang yang penasaran. Ia hampir pulang sebagai seseorang yang malu. Tapi akhirnya, ia pulang sebagai seseorang yang belajar. Dan lebih penting lagi, ia pulang dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih hangat dari sebelumnya. Begitulah cara Abu Nawas menutup harinya. Tidak dengan pidato panjang. Tidak dengan kata-kata rumit, tetapi dengan pelajaran halus yang menggelitik.
dan tawa yang menyatukan semua orang. Hari itu berakhir dengan damai, dan kisah Abu Nawas pun menutup dengan senyum. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Kalau cerita ini membuat Anda tersenyum, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang terhibur. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya.